Salam para sahabat, berjumpa lagi dengan Green Oceana. Seiring bertambahnya waktu, pembangunan kian hari kian masif. Jembatan yang menghubungkan suatu pulau dengan pulau lainnya, atau gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Manifestasi pembangunan ini berbanding terbalik dengan luasan hutan yang kian hari kian menipis. Alam yang memberikan nafas kehidupan bagi umat manusia saat ini sedang berdialektika dengan geliat pembangunan. Namun di luar sana masihlah ada pemerhati dan peneliti yang prihatin terkait hal ini. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk mewadahi regulasi terkait analisa mengenai dampak lingkungan. Saat sebuah proyek konstruksi berada dalam tahap perencanaan, disitulah dokumen AMDAL mulai disusun. Dokumen AMDAL menjadi upaya pelibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga pemrakarsa. Di dalamnya terdapat pengelolaan dan juga pemantauan terkait lingkungan hidup. Bagaimana cara kita melihat rona lingkungan hidup awal sebelum adanya proyek, ketika proyek, dan pasca proyek? Adakah peningkatan kualitas lingkungan, stabilitas lingkungan, atau malah terjadi penurunan kualitas lingkungan? Analisa mengenai dampak lingkungan tidaklah selesai seiring dengan lolosnya dokumen AMDAL oleh Komisi Penilai AMDAL. Namun, analisa mengenai dampak lingkungan tersebut akan terus berjalan karena terkait dengan UKL-UPL atau upaya pengelolaan dan juga pemantauan lingkungan. Dengan adanya dokumen UKL-UPL ini, tiap perusahaan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan atau melakukan supervisi, baik itu harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester, atau tahunan. Hal ini menjadi penting untuk mengendalikan limbah yang dikeluarkan oleh industri, baik itu ke udara, ke air, maupun ke tanah. Pengendalian penggunaan batu bara untuk keperluan listrik di kota atau pemukiman, atau penggunaan produk olahan yang menghasilkan limbah udara lainnya. Dalam skala tertentu, sebuah proyek dapat dikategorisasikan wajib AMDAL atau tidak wajib AMDAL. Terdapat 9 kriteria usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang wajib memiliki AMDAL. Pertama, pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Kedua, eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Ketiga, proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. Keempat, proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. Kelima, proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan atau perlindungan cagar budaya. Keenam, introduksi jenis tumbuhan-tumbuhan, hewan, dan jasad renik. Ketujuh, pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. Kedelapan, kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara. Dan atau kesembilan, penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. Setiap proyek yang berdampak terkait 9 kriteria tersebut wajib memiliki dokumen AMDAL. Seorang penyusun dokumen AMDAL wajib memperhatikan baik itu dampak penting hipotetik, maupun dampak tidak penting.
Selain itu, para penyusun AMDAL juga harus memperhatikan batas proyek, mulai dari batas proyek itu sendiri, batas ekologis, batas sosial, dan juga batas administratif. Hal tersebut adalah penting karena sebaran dampak tidaklah hanya terjadi pada lokasi proyek. Sebaran dampak bisa saja terbawa angin hingga menuju pada lokasi-lokasi tertentu, terutama pada pemukiman masyarakat. Selain itu, pembuangan limbah menggunakan aliran sungai dapat pula menjadi alur penyebaran limbah kepada masyarakat yang lebih luas. Penggalian terowongan, saluran air, atau pemompaan air akan berpotensi terkait mereduksi jumlah air yang dimanfaatkan oleh masyarakat di wilayah tertentu. Para penyusun AMDAL menjadi ujung tombak yang berada di garda terdepan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, berkomunikasi dengan berbagai pihak, baik dari lapisan masyarakat, arsitek, dan juga regulator dari pemerintah. Menjaga kesinambungan hubungan yang harmoni antara pembangunan, masyarakat, dan pelestarian lingkungan.